Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita bertiga ini agendanya adalah mereview sebuah buku yang pagi baru baca, gitu ya. Nah, kita berada di Taman Literasi. Taman Literasi ini kita gunakan untuk berdiskusi apa yang sudah kita baca, berdiskusi tentang buku, berdiskusi tentang hal apa yang menarik dalam buku. Nah, hari ini kegiatannya adalah agendanya Pak Gigi untuk mereview sebuah buku yang barusan Pak Gigi baca, gitu ya. Oke. Ya. Ini buku tentang Pagi boleh cerita dulu ya. Ya. Yang Pagi baca ini adalah buku antologi cerpen, cerita pendek Ikan Pelangi. Buku ini ditulis oleh beberapa mahasiswa. Nah, bukan satu orang. Jadi ditulis beberapa mahasiswa, kurang lebih ada 24 mahasiswa yang menulis cerpen. Jadi satu mahasiswa menulis satu judul cerpen. Nah, kebetulan juga buku ini yang Pagi bawa ini adalah buku hasil dari karyanya Pagi sendiri. Jadi ada salah satu judul yang Pak Gigi tulis yang ada di sini. Loh, ini antologi cerpen. Judulnya Ikan Pelangi. Ikan Pelangi ini ditulis. Nah, ini yang menarik nih. Ikan Pelangi ini dibuat judul cover. Itu bentuk apresiasi kita mahasiswa kepada mahasiswa Korea pada waktu itu yang menulis Ikan Pelangi. Nah, ini penulisnya adalah Hong Jong Min. Hong Jong Min, dia menulis dan dijadikan cover buku. Nah, di dalam buku ini ada banyak judul, sekaligus penulisnya ada kurang lebih 24 judul judul cerpen, sorry. Nah, buku ini sudah terbit bersertifikat ISBN. Ya, ISBN itu nomor seri untuk bisa dijual belikan di Gramedia. Kalau di Gramedia kan ada buku-buku yang ISBN. Nah, itu ada di sini. Oke. Kemudian buku ini dicetak oleh Pelangi Sastra. Pelangi Sastra itu sebuah kelompok di Universitas di Malang. Itu ada namanya Pelangi Sastra, UKM namanya. Jadi dia yang memproduksi sebuah buku. Jadi kita setor ke sana supaya dicetakkan, kita mendapatkan ISBN. Nah, itu sudah legal diperjualbelikan, bersertifikat hukum gitu loh. Nah, di dalam buku ini yang menarik, salah satu yang membuat tertarik, sebentar ya. Yang membuat menarik menurut Pak Gigi adalah judul yang berjudul Rindu, karangan Pagi sendiri. Ini saya cerita ya. Nah, cerita cerpen yang berjudul Rindu ini itu mengisahkan seorang laki-laki yang merasa merindukan seseorang. Di sini merupakan namanya juga settingnya diambil dari mahasiswa. Jadi yang diangkat adalah percintaan, kisah romansa, tapi tidak seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi merindukan seseorang yang mungkin orang tersebut tidak merindukan kita. Nah, itu menjadi hal daya tarik dari cerpen yang berjudul Rindu. Nah, Pagi boleh bacakan sepenggal saja yang membuat cerpen ini menarik. Nah, ini ada sebuah
kutipannya pagi teringat-ingat terus. Aku tidak pernah terbesit untuk melupakan bagaimana hujan membantuku berdekatan denganmu. Karena hujan saat itu tidak hanya membasahi bauku, namun juga menenggelamkanku dalam ranu asmaramu. Aku pernah berkata ketika hujan berbisik di atas talang-talang yang tidak terlihat seperti baru. Aku berbisik, aku akan selalu mengganggumu. Entah engkau dengar atau tidak apa yang terucap dari bibirku. Jadi di dalam kalimat ini penulis mau menyampaikan bahwasanya seorang tokoh aku di sini itu adalah orang yang menghargai betul apa yang namanya momen ketika dia sedang bersama seseorang yang gemarinya apa namanya? Dikaguminya ya. Oke. Kemudian setelah beberapa saat reda, tertinggal hanya setetes dan ribuan partikel air yang berhamburan memeluk senja kala itu. Ketika kabut bergeser bergantian dengan silau matahari senja, tampak di ufuk barat berkas cahaya kemerahan seperti jalan panjang menuju nirwana yang kini telah terbuka. Dan kau sempatkan membalas bisikku sembari berpaling dan berkata, kau tidak pernah menggangguku. Nah, yang menarik juga di dalam kumpulan teks antologi cerpen ini itu adalah banyak sekali majas-majas perumpamaan yang digunakan. Jadi tidak bisa sekali baca kita harus tahu maksudnya, tetapi ada beberapa beberapa kali diulang untuk dipahami. Nah, itu yang membuat daya tarik buku antologi cerpen ini. Nah, mungkin kira-kira adakah pertanyaan dari kalian atau menyampaikan kesannya dari komentarnya, kesannya dari pagi sampaikan sekilas tadi isi dari antologi cerpen ini. Dari siapa dulu? Dari Beda. Ini pakai ini. Dulu nulis itu karena kepikiran apa, Pak? Oh iya. Inspirasinya dari mana? Ini mau cerita tapi ya lucu, tapi ya takut ini ya. Nah, pada waktu itu memang sebuah penulis itu menulis sebuah karya itu dilatar belakangi dengan kisah nyata. Ketika penulis itu usia apa namanya, 20-an itu apa? Remaja ya, enggak ya? Apa itu? Iya, dewasa, menuju dewasa. Dan pada waktu itu latar belakang penulis itu kehidupannya asmara. Jadi yang latar belakang tulisan ini juga ini pengalaman pribadi dari penulis, sehingga memang apa ya, penuh dengan kalau zaman sekarang itu namanya gombalan-gombalan. Nah, itu masuk di dalam kumpulan, muncul dalam teks ini gitu. Sudah, Pak. Oh, menurut saya itu ceritanya menarik sih. Apalagi ini kan yang nulis bukan cuma satu orang, tapi banyak. Jadi kita bisa tahu banyak cerita dalam satu buku. Ya, oke. Di sini juga di judulnya menarik-menarik. Tidak hanya sebuah percintaan, tetapi di sini juga disebutkan ada judul badai yang mengisahkan apa ya, gejolak permasalahan ketika apa namanya di keluarga ini ada Muna. Nah, ini kisah persahabatan yang berjudul Muna. Tidak tahu ini. Kemudian ada lagi nih yang satu-satunya cerita, kebanyakan memang mahasiswa itu kehidupannya dekat dengan asmara, tetapi ada satu anak atau satu mahasiswa yang judulnya itu Deadline. Nah, Deadline ini mengisahkan kehidupan dia ketika di kampus, dan mengisahkan kehidupan yang horor. Ada dikejar-kejar deadline, seperti dikejar-kejar makhluk halus. Nah, ini ada di penulisnya ada Ana Rizky Alaturrahmah. Nah, ada pertanyaan kamu? Kalau pertanyaan nggak ada, tapi kalau buat kesannya
Kesannya menarik, apalagi kan di dalam satu buku itu gak hanya satu judul kan Pak, banyak kan judulnya, jadi lebih lebih seru buat dibaca, terus ya lebih seru. Ya. Jadi maksudnya bisa ini ya, bisa satu judul sekali baca, bisa melanjutkan cerita yang lain, bisa latar belakangnya lain gitu ya. Ya. Oke. Nah, mungkin di sesi bedah buku kali ini kita akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan review dari Pak Gigi membaca buku Ikan Pelangi ini. Next, pertemuan berikutnya siapa ini yang bergiliran? Mungkin salah satu dari tim literasi, entah itu saya atau tim yang lain gitu. Oke. Berarti minggu depan ada dari tim literasi untuk menyampaikan bedah buku ini ya. Oke. Baik. Terima kasih semuanya sudah berada di sini, sudah mendengarkan sharing-sharing tentang buku. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa menumbuhkan inspirasi kita dalam berkarya, terutama menulis dan membaca, gitu ya. Oke, semuanya terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.